Oke guys, sesuai request, kali ini gue mau bahas HP yang spek kameranya serem banget. Namanya Realme 9 Pro Plus. Let's go. Cruising in the foreign, plotting on a bag. Tryna be in first, but looking at my last. Talking to my partner, cause we tryna stack. Even if it's pennies, I'ma give them half. Oke, Realme 9 Pro Plus. Gue sengaja beli HP ini guys, karena kemarin banyak dari kalian yang request gue untuk review HP ini. Kebetulan gue juga tertarik cobain, soalnya jarang banget guys ada HP mid-range yang spek kameranya mirip high-end flagship kayak gini. Bagi gue ini menarik, soalnya tipe-tipe HP kayak gini udah mulai langka guys, karena dulu mereka terbantai-bantai oleh HP-HP yang prosesornya kenceng. Dan gue juga lumayan penasaran sama kualitasnya, karena gue pengen tahu aja nih kira-kira kualitasnya sesuai dengan hype atau cuma gimmick doang. Nah, untuk HP-nya sendiri, gue udah pakai HP ini selama kurang lebih seminggu guys, dan bisa gue bilang selain kameranya, sebenarnya ada banyak hal menarik kalau dibandingkan dengan saingan-saingannya. Nah, yang pertama itu dari fitur bodinya. Jadi walaupun desainnya ini masih mirip dengan Realme 9 Pro, ternyata body Realme 9 Pro Plus ini terasa lebih nyaman dan lebih mewah saat dipegang. Soalnya ukurannya itu lebih kompak ternyata, lebih enteng juga dan punya material yang lebih bagus. Ini udah pakai Corning Gorilla Glass, sedangkan yang kemarin gue bingung pakai apa karena nggak ada infonya. Terus fitur-fiturnya juga lebih mewah guys, kayak di sini udah ada always on display, ada in-display fingerprint sensor, dual speaker, dan port chargernya juga udah support 65 watt fast charging dibandingkan yang kemarin cuma 33 watt doang. Tapi yang buat dia beda, HP ini punya tactile engine yang kualitasnya mirip dengan HP-HP flagship, dan itu ngebuat haptic feedback-nya jadi terasa lebih seru. Jadi saat kita unlock HP-nya atau pakai navigation atau ngetik-ngetik pakai keyboard-nya, tactile engine-nya itu bisa kasih sensasi sentuhan yang nyenengin. Beda banget dengan HP mid-range lain yang getarannya itu terasa kopong guys, dan agak ngeselin bahkan. Beda dengan HP ini yang getarannya lembut, enak, dan udah agak mirip dengan HP-HP flagship zaman sekarang. Fingerprint-nya juga unik karena di sini bisa dipakai untuk mengukur detak jantung. Gue nggak tahu kapan harus pakai fitur ini, tapi gue rasa ini fitur yang nice to have aja sih, soalnya mungkin memang ada orang yang butuh dengan fitur-fitur kayak gini. Terus hal menarik kedua ada dari performanya. Dulu tipe-tipe HP kayak gini tuh prosesornya pasti kena sunat guys, dan itu ngebuat dia kalah saing kalau dibanding dengan HP-HP yang harganya mirip. Tapi yang ini lumayan beda guys, walaupun dia jor-joran di spek kamera, ternyata performanya udah terhitung bagus. Nah, kalau dari speknya sendiri, HP ini udah pakai RAM 8GB, storage 128GB sampai 256GB, udah pakai Realme UI 3.0 dan udah pakai prosesor barunya MediaTek yang sekarang hype-nya lumayan tinggi, yaitu Dimensity 920 5G. Ini adalah prosesor yang kemarin dipakai oleh Vivo V23 dan kayaknya prosesor ini juga bakalan dipakai oleh beberapa smartphone Xiaomi ke depannya. Dan selama semingguan biasanya HP ini gue pakai untuk streaming bola guys, sosmedan, foto-foto, dan bisa gue bilang performa kesehariannya udah bisa ngimbangin prosesor terbaik mid-range saat ini kayak Snapdragon 778G dan juga Dimensity 1100. User experience juga lumayan seru, soalnya selain lancar, dia juga punya UI dan haptic feedback yang bagus, dan itu ngebuat HP ini terasa cepet, responsif, dan udah terhitung mantep kalau dipakai untuk keseharian. Terus performa HP ini juga udah terhitung stabil. Kemarin gua tes pakai 3D Mark dan juga CPU throttling class, dan dia dapetin hasil yang bagus, kayak gini contohnya. Dan temperatur bodinya juga masih terhitung aman, walaupun dipakai untuk main game, bodi HP ini masih terhitung adem. Nah, kalau dipakai untuk main game, ternyata performanya juga udah enak. HP ini bisa main Mobile Legends dengan lancar di grafis dan refresh rate tertingginya. Genshin Impact juga bisa berjalan lancar di 60 fps dengan grafis yang diset ke lowest, sedangkan kalau diset ke grafis yang highest, dia bisa dapat fps sekitar 30-an fps. Dan itu lonjakan yang sangat besar kalau dibandingkan dengan Realme 9 Pro. Dan dengan performa kayak gitu, HP ini ternyata udah bisa ngimbangin performa mid-range lain di harga 4-5 jutaan, kecuali Poco F3. Terus selain performa, HP ini juga masih dapat panel layar yang bagus. Kalau dari tampilan sih sebenarnya masih mirip ya dengan Realme 9 Pro, tapi ini panel lebih bagus guys, soalnya kalau 9 Pro kan pakainya IPS, yang ini udah pakai Super AMOLED dari Samsung. Dan kalau dari speknya sendiri sebenarnya ini udah agak mirip dengan Realme GT Master Edition. Soalnya mereka sama-sama pakai Super AMOLED Full HD yang ukurannya 6,4 inch. Kalau dari warna bisa gue bilang kualitasnya udah mantap banget. Dia punya kontras rasio yang tinggi dan itu ngebuat warna yang keluar dari layarnya udah kelihatan bagus. Ini juga masih kelihatan jelas kalau dipakai di luar ruangan karena level kecerahannya udah tinggi guys. Jadi udah terhitung enak lah kalau misalkan dipakai untuk foto-foto di siang hari atau sekedar balas chat di luar ruangan. Paling bedanya itu ada di refresh rate-nya guys. Kalau Realme GT Master
Edition itu kan refresh rate-nya 120 Hz, sedangkan yang ini cuma 90 Hz. Karena gue sering pakai layar 120 Hz, beda refresh rate segitu memang lumayan terasa. Tapi kalau dipakai untuk nonton-nonton, sebenarnya HP ini lebih seru kalau dibandingkan dengan Realme GT Master Edition. Soalnya kualitas suaranya itu lebih nendang, HP ini udah punya dual speaker yang suaranya bagus banget, dan itu ngebuat dia lebih seru dipakai untuk dengerin lagu atau nonton-nonton dibandingkan dengan Realme GT Master Edition yang cuma punya satu speaker doang. Terus yang seru juga sama kayak Realme GT Master Edition, dia punya chargeran yang kenceng banget guys, yaitu 65 watt. Tapi yang unik, walaupun output chargernya sama, ternyata charging time-nya itu beda banget. Bisa dibilang sampai sekarang charger 65 watt Realme GT Master Edition ini masih jadi charger HP paling cepat di harga 4 jutaan karena dia cuma butuh waktu sekitar 10 menit untuk ngecas sampai 50% dan total waktu 30 menit untuk ngecas dari lowbat sampai penuh. Nah, ini agak beda ternyata kalau dibandingkan dengan chargerannya si Pro Plus. Soalnya walaupun sama-sama 65 watt, charging time-nya ternyata lebih lambat. Dia butuh waktu sekitar 15 menit untuk ngecas dari 5% sampai 50% dan total butuh waktu sekitar 45 menit untuk ngecas dari 5% sampai full. Itu lumayan buat bingung soalnya walaupun outputnya sama 65 watt, ternyata charging time-nya beda kayak 50% gitu guys. Tapi kalau dibandingkan dengan HP-HP di luar Realme, sebenarnya charging time HP ini udah terhitung cepet. Soalnya yang lain itu paling charging time-nya butuh waktu sekitar 60 menit untuk ngecas dari 5% sampai full. Tapi walaupun HP ini chargerannya nggak sekencang Realme GT Master Edition, untungnya daya tahan baterainya masih terhitung bagus banget. Kemarin gue pakai HP ini seharian tanpa wifi dan gue dapat screen on time yang besar. Soalnya HP ini bisa bertahan selama seharian dengan screen on time hampir 7 jam tanpa wifi, dan kalau dipakai game juga baterainya nggak boros-boros amat, paling HP-nya cuma berkurang sekitar 15% doang kalau dipakai game sekitar 30 menitan. Jadi kalau untuk sehari-hari bisa gue bilang daya tahan baterai HP ini nggak akan buat khawatir. Jadi bisa dibilang walaupun HP ini jor-joran di spek kamera, ternyata kualitasnya masih bisa lah ya ngimbangin HP mid-range lain yang harganya mirip. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah spek kameranya ini sesuai dengan hype-nya? Soalnya dia udah jor-joran banget nih di sektor kamera, apalagi spek kamera utamanya. Gue bilang ini jor-joran di spek kamera karena dia pakai kamera utama yang sekarang lagi ramai dipakai oleh flagship belasan juta kayak Realme GT2 Pro, Xiaomi 12 dan juga Oppo Find X5 Pro. Namanya Sony IMX766. Dan gak sampai di situ doang, ternyata HP ini juga dipasangin optical image stabilization yang ngebuat kameranya harusnya lebih stabil dari getaran-getaran saat dipakai bergerak atau berjalan. Untuk HP yang harganya 4-5 juta, bisa gue bilang spek kamera HP ini udah gila banget. Dan setelah gue cobain dan compare sana-sini, bisa gue bilang ternyata HP ini emang terasa seru. Hal seru pertama menurut gue tuh ada di kemampuan low light-nya. Soalnya HP 4-5 jutaan itu kan biasanya keteteran tuh di kondisi low light. Tapi yang ini hasil low light-nya udah mantep banget. Gue bilang kayak gitu karena setelah gue cobain di kondisi low light, ternyata hasil fotonya itu terang guys, tajam dan juga nggak ngeblur. Bahkan setelah di zoom sampai 3 kali pun, hasilnya masih terhitung aman banget. Kalau dibandingkan dengan Realme 9 Pro, hasilnya tentu lebih terang dan lebih tajam. Apalagi kalau kita pakai mode zoomnya guys, ini perbedaan kelasnya makin terasa. Bahkan bisa gue bilang hasil foto dari Realme 9 Pro Plus ini udah bisa ngimbangin Samsung Galaxy S21 dalam hal ketajaman dan kecerahan, dan itu keren banget. Dan gue rasa HP ini juga sebenarnya nggak terlalu butuh fitur night mode guys, karena dari awal hasil fotonya itu udah terang dan minim noise. Sampai-sampai pas night mode-nya aktif, hasilnya malah terasa terang banget, kayak nggak foto malam lagi. Ini aneh banget sih. Paling night mode-nya ini cuma dibutuhin kalau kita foto pakai mode zoom atau pakai kamera ultra wide, soalnya keduanya kan memang nggak sebagus kamera utamanya. Terus kalau dipakai foto-foto di kondisi yang terang, hasilnya tajam dan warna juga natural sekarang. Kadang kecerahannya agak rendah dari kondisi normalnya, tapi saturasinya sekarang udah jauh lebih normal. Beda banget dengan HP Realme Numbers yang lain, yang terkadang di mode normalnya aja dia punya saturasi yang menyengat. Tapi kalau kalian suka dengan karakter Realme yang biasa, kita bisa aktifin mode AI-nya untuk ngeboost saturasi dan kecerahan gambarnya biar lebih gonceng. Untuk HP Realme bagi gue ini bagus banget karena sekarang di sini kita akhirnya punya pilihan karakter. Beda banget dengan dulu yang hasilnya itu kayak di boost terus walaupun di kondisi normal atau AI-nya. Terus kalau dipakai untuk foto orang, mode potretnya udah terhitung oke guys karena hasilnya bagus dan lumayan rapi. Mode zoom 3 kalinya juga masih tajam banget dan skin tone juga masih terlihat oke, walaupun terkadang highlightnya itu dihancurin banget sama dia sampai-sampai warna kulit kita tuh agak ngedoff. Tapi overall sih untuk harga 4-5 juta menurut gua kualitasnya udah terhitung bagus, soalnya jarang banget sih guys ada HP harga segitu yang bisa kuat foto di kondisi gelap maupun di kondisi terang kayak gini. Untuk
Untuk videonya dia bisa record sampai 4K 30 fps guys, dan untungnya di sini ada OIS, jadi kalau dipegang kayak gini videonya bakalan stabil, nggak goyang-goyang. Tapi kalau diajak jalan, entah kenapa videonya masih agak goyang-goyang gitu guys, soalnya nggak ada EIS dan OIS juga kayaknya nggak terlalu membuat videonya stabil gitu sih. Tapi yang seru, ketajamannya tinggi banget guys. Kemarin gua compare sama iPhone 13 Pro dan ketajamannya juga ternyata masih ngelawan, lumayan banget. Dan di kondisi low light juga mantep, menurut gue ini hasil video low lightnya mantep banget. Walau efek sharpeningnya agak kenceng ya, tapi lumayan banget lah bisa dapat video seterang dan sejelas ini di low light. Overall sih untuk harga 4-5 juta, menurut gue kemampuan HP ini udah bagus sebenarnya. Soalnya dia kuat di kondisi low light dan juga kuat di kondisi yang terang. Paling yang kurang cuma di kestabilannya aja sih. Soalnya kan sayang banget dia punya OIS tapi di perekaman 4K-nya masih belum terlalu stabil. Padahal kalau ini stabil, itu bakal ngebuat HP ini jadi super banget loh guys untuk harga 4-5 juta. Jadi mudah-mudahan ada software update yang bisa ngebuat kamera HP ini jadi lebih stabil lagi ke depannya. Terus untuk harganya sendiri, Realme 9 Pro Plus ini punya dua versi guys. Ada yang versi storage 128GB dan juga 256GB yang harganya itu mulai dari 4,99 juta. Dan itu bisa lebih murah lagi kalau Realme ngadain promo karena harganya bisa ditekan sampai 4,49 juta. Dan dengan harga segitu, gua rasa ini jadi opsi yang menarik sih, terutama buat orang-orang yang butuh kamera bagus untuk kesehariannya. Apalagi buat orang-orang yang eksis di sosmed, gua rasa sih ini pilihan yang paling masuk akal karena HP-nya ini untuk seharian udah enak banget guys. Dan kameranya juga bisa banget diandelin untuk kondisi gelap maupun kondisi terang. Nah, kalau menurut kalian sendiri dengan harga segitu, HP ini termasuk good deal atau biasa aja guys? Langsung aja share pendapat kalian di kolom komentar di bawah, biar kita bisa sharing-sharing dengan teman-teman yang lain. Nah, mungkin segitu aja pendapat gua untuk Realme 9 Pro Plus. Kalau kalian suka dengan video ini, pencet like dan jangan lupa juga subscribe biar kita bisa ngobrol-ngobrol gadget lagi di video-video gua yang berikutnya. Makasih udah nonton guys, ciao.